Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Ghosted. Film dengan genre romantic action ini akan membuat kita terpukau dengan banyaknya adegan action yang dibaluti cinta dan perselisihan. Mengisahkan tentang agen mata-mata wanita yang diperankan oleh Teteh Ana de Armas yang terlibat cinta satu malam bersama seorang petani bunga yang diperankan oleh Akang Chris Evans. Hingga pada sebuah misi yang berbahaya, sang agen pun dihadapkan pada dua pilihan yang sulit antara menuntaskan misi atau menyelamatkan sang kekasih. Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Sadie yang sedang melintas di pinggiran kota Washington DC. Sadie saat itu berencana healing ke gunung untuk menghilangkan kesedihan setelah kematian sahabatnya yang bernama Elena. Hingga di tengah perjalanan, Sadie mendapatkan telepon dari psikiaternya yang bernama Claudia. Setelah Sadie mencurahkan isi hatinya, Claudia lalu menasihati Sadie untuk melakukan berbagai aktivitas yang bisa membuatnya rileks. Salah satunya dengan merawat tanaman hias. Let's check in tomorrow. Yeah. Sedangkan di sisi lain kita melihat seorang petani tampan bernama Cole yang sedang sibuk melayani dua pelanggannya. Ketika hendak mengambil kembalian, Cole mendadak lupa di mana ia menyimpan kotak uangnya. Untung saja, di dalam kotak itu Cole menyimpan inhalernya yang telah dipasangi GPS. Cole dikenal sebagai lelaki bucin dan sangat posesif. Jika sudah memiliki pasangan, Cole pastinya akan selalu menstalking dan ngechat pasangannya sepanjang waktu. Sehingga sifat posesif itulah yang membuat Cole sering dicampakkan oleh setiap pasangannya. Bahkan Cole dinasihati oleh temannya yang bernama Edna untuk tak terlalu bucin dalam menjalani setiap hubungannya. Okay, well watch my booth. I'm gonna go get high. Enjoy. Sesuai dengan anjuran Claudia, Sadie menuju pasar untuk membeli sebuah tanaman hias. Setelah berkeliling, Sadie memutuskan untuk membeli bunga begonia di stan miliknya Edna. Melihat betapa cantiknya Sadie, Cole dengan sigap langsung melayaninya. Sambil membungkus bunga, Cole mencoba merayu Sadie dengan mengatakan kalau bunga begonia merupakan bunga yang sangat cocok untuk gadis secantik Sadie. Yang mana Sadie hanya tinggal menyiraminya setiap hari dan bunga itu pun akan menunjukkan pesonanya. Di situ Sadie mulai bingung karena dirinya selalu bepergian dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ia meminta Cole untuk mencarikan bunga yang tak butuh perawatan. Mendengar hal itu, sebagai pecinta tanaman, Cole pun mulai dilanda kekesalan. Bagi Cole, jika memang Sadie tak punya banyak waktu, lalu untuk apa ia ingin memiliki bunga? Hingga kemudian, perdebatan pun terjadi, di mana Cole sama sekali tak mau menjual bunga yang Sadie inginkan. Namun untungnya, Edna datang dan mengizinkan Sadie untuk membeli bunga pilihannya. I can't sell it to you in good conscience. Is this how you speak to all your customers? What's going on? Hi. The plant is $10, honey. Edna, You should fire him. Bagi Edna, di balik perdebatan yang terjadi, ia melihat adanya chemistry yang terjalin antara Cole dan Sadie. Sehingga Edna menyarankan agar Cole meminta maaf sekaligus mengajak Sadie berkencan. Cole yang sedang dilanda kejombloan pun tanpa banyak cincong langsung mencegat Sadie. Bahkan setelah meminta maaf, Cole dengan pedenya mengajak Sadie untuk berkencan. Di mana hal itu membuat Sadie nampak kaget. Melihat reaksi dingin yang ditunjukkan Sadie, Cole yang merasa malu pun memutuskan untuk pergi dengan rasa haneul di dalam hati. Namun tak disangka, Sadie kembali memanggil Cole sekaligus menerima ajakan kencannya. Raiders travel a lot. Oh yeah. Cole dan Sadie kemudian berjalan bersama menikmati keindahan walungan di pinggiran Washington DC. Dalam perjalanan itu, keduanya saling berbincang dan menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana Sadie mengaku sebagai kurator seni yang selalu berkeliling dunia. Sebenarnya Cole ini sama sekali belum pernah bepergian jauh, namun demi menarik perhatian Sadie, Cole mengaku jika dirinya juga suka traveling ke berbagai kota. Namun semenjak ayahnya mengalami kecelakaan, Cole yang merupakan insinyur pertanian terpaksa harus menetap di desa demi melanjutkan usaha sang ayah. Little bet. Race me to the top. I love this. Ketika sampai di sebuah tangga, Cole menantang Sadie untuk balapan menaiki tangga itu. Dengan senang hati, Sadie pun menerima tantangannya Cole. Bahkan Sadie meminta Cole untuk memasukkan semua barang bawaan termasuk inhaler ke dalam tasnya agar tak dijadikan alasan jika nantinya Cole kalah dalam balapan. And go! Now I'm guessing you work out.
Dengan mudah Sadie pun mampu mengalahkan Cole. Setelah itu, mereka melanjutkan kencan ke sebuah pameran seni. Di situ Sadie mengungkapkan bahwa ia tak memiliki rasa takut pada apapun, berbanding terbalik dengan Cole yang sangat takut dengan film Susana yang berjudul Sundel Bolong. Scariest movies of all time, and you're gonna have nightmares for a... Cole dan Sadie kemudian melanjutkan kencannya ke berbagai tempat, seperti bernyanyi di sebuah bar dan juga jalan-jalan di dermaga. Hingga di suatu momen, Sadie curhat pada Cole, andai saja ia bisa seperti kaktus yang bisa tumbuh tanpa bantuan siapapun. Karena sebenarnya selama ini Sadie sangat kesepian dan butuh sosok pendamping. Setelah mencurahkan isi hatinya, Sadie pun tiba-tiba menatap Cole dengan tajam dan terjadilah aksi. Sedot-sedotan. If only people could be more like your cactus. Just living their own lives. Setelah menghabiskan kencan bahagia semalaman, paginya Cole mengantar Sadie pulang ke kediamannya. Cole dan Sadie di situ sebenarnya masih dilanda hasrat yang begitu menggebu-gebu, di mana Sadie ingin sekali mengajak Cole main odong-odong, namun karena gengsi keduanya mencoba bersikap jaim sambil menyembunyikan hasrat yang kini sudah sampai di ubun-ubun. Tetapi sekuat apapun keduanya mencoba menahan dan berdoa, pada akhirnya mereka pun jatuh juga ke dalam dosa. Power you felt, that's from the land. Setelah asik bermain odong-odong, Cole pulang ke kediamannya dengan senyum bahagia. Cole lalu dengan bangga menceritakan tentang sosok Sadie kepada ayah, ibu, dan juga adik perempuannya. Seakan Cole yakin jika Sadie adalah cinta sejatinya. Melihat kebahagiaan di wajah Cole, ayah dan ibunya pun sangat senang sekaligus mendukung Cole memperjuangkan cintanya pada Sadie. Namun tidak dengan sang adik yang terus mengejek Cole. He is gonna blow it. You'll see. Baru saja beberapa menit tak ketemu, Cole yang sangat bucin tak henti-hentinya ngechat Sadie. Namun karena Sadie tak pernah membalasnya, Cole mulai overthinking yang membuatnya pun selalu termenung. Melihat kesedihan di wajah Cole, adiknya lagi-lagi mengejek dengan mengatakan jika Cole sebenarnya sudah di-ghosting oleh Sadie. Hingga saat Cole kelelahan karena menyusun kayu, Cole pun teringat akan inhalernya yang disimpan di dalam tasnya Sadie. Take a hit off your scuba. Oh my God. The woman of my dreams is in London. Setelah dilacak, nyatanya Sadie kini berada di London. Meski kedua orang tua Cole tahu jika anaknya tak pernah bepergian jauh, namun demi kebahagiaan Cole, mereka pun mendukung Cole untuk mengejar cintanya ke London. I'm going to London. That is amazing, mate. I mean, I have my confidence. Dengan bermodalkan kenekatan, Cole pun akhirnya tiba di London. Cole juga nampak membawa kejutan berupa kaktus yang melambangkan kepribadiannya Sadie. Lalu sesuai petunjuk di alat pelacak, Sadie kini sedang berada di jembatan London. Namun saat Cole mencari keberadaan Sadie di sana, tiba-tiba ia ditangkap oleh sekelompok mafia untuk disekap di sebuah gua yang dipenuhi dengan binatang beracun. Di dalam gua, salah satu anggota mafia, kita sebut saja Wawan, mulai menginterogasi Cole, di mana Wawan ini meyakini jika Cole adalah agen mata-mata paling ditakuti bernama Taxman, seorang legenda mata-mata yang telah menggagalkan banyak transaksi sekaligus menghabisi agen ganda mereka yang bernama Elena. Taxman juga telah mencuri sandi sebuah senjata kimia paling mematikan bernama Aztec. Meski Cole telah menjelaskan jika ia hanyalah petani yang sedang mengejar cinta, namun Wawan tetap tak percaya. Hingga tiba-tiba, seseorang pun datang menyelamatkan Cole. Can you walk, Cole? Nyatanya orang itu adalah Sadie, sang agen mata-mata CIA yang dijuluki Taxman. Cole yang masih kebingungan kemudian dibawa Sadie untuk keluar dari gua itu. Hingga tak lama berselang, mereka pun kembali dihadang oleh sekelompok mafia. CIA. You're the Taxman. Oh my God. Oh God. Cole! Ketika berhasil menghabisi musuh dan keluar dari gua, Cole semakin kebingungan karena nyatanya kini ia berada di wilayah Pakistan. Hingga tak lama kemudian, pasukan mafia pun kembali datang menyerang Cole dan Sadie. Di tengah hujan tembakan, Sadie kemudian membajak bus yang kebetulan melintas di wilayah itu. Hingga kemudian, aksi yang mengedankan pun kembali terjadi. You got me kidnapped and tortured all after You one day. doctored your way across the ocean to find me. Check your rack, never even left the country.
Mengetahui kabar lolosnya Taxman, sang bos mafia yang bernama Levecki nampak begitu murka. Namun emosinya sedikit terobati ketika sang asisten, kita sebut saja Ujang, berhasil mengidentifikasi wajah Cole yang diduga sebagai Taxman. Lalu dengan keji Levecki langsung menghabisi salah satu anak buahnya yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Get that photo to every bounty hunter on the continent. Di sisi lain kita melihat Sadie dan Cole yang sedang terlibat perdebatan. Cole di situ begitu kesal dengan Sadie yang menyembunyikan identitasnya. Apalagi saat Cole mengetahui jika Elena yang diceritakan sebagai sahabatnya Sadie adalah agen mata-mata yang terpaksa dihabisi Sadie karena membelot. Head down, shut your mouth, and follow my lead. Setelah perdebatan usai, Sadie mengajak Cole ke sebuah pemukiman untuk menemui seorang lelaki bernama Marco. Marco ini adalah agen mata-mata sekaligus mantan kekasihnya Sadie. Sambil mentraktir Sadie dan Cole makan, Marco lalu menceritakan tentang kisah masa lalunya bersama Sadie, di mana dulu mereka pernah dikepung oleh sekelompok mafia saat keduanya sedang berkencan di Filipina. Karena terdesak, Sadie terpaksa meninggalkan Marco yang membuat ia tertangkap dan harus kehilangan tangan kanannya. Namun Marco tak pernah menyesal, karena baginya misi adalah hal yang paling utama. Lagi pula ia masih bisa menggunakan tangan yang satunya jika ia ingin melakukan senam 5 jari pada tongkat pusakanya. Marco lalu memberitahukan tentang sosok Levecki yang merupakan mantan intelijen Perancis, di mana ia terkenal sangat kejam dan berbahaya. Demi keselamatan, Sadie lantas meminta bantuan Marco untuk memulangkan Cole kembali ke Washington, sedangkan ia akan melanjutkan misi untuk mendapatkan senjata Aztec dari tangan Levecki. Namun tiba-tiba, naasnya Marco tewas ditembak oleh pembunuh bayaran nomor 1 utusan Levecki. Kita sebut saja Maman. Dalam keadaan terpojok, Sadie dan Cole masih sempat-sempatnya berdebat menyalahkan satu sama lain. Maman yang kesal bahkan menyarankan keduanya mencari WC kosong untuk relaksasi. Hingga tiba-tiba Maman pun tewas di tangan pembunuh bayaran nomor 2, kita sebut saja Piat. Sama dengan sebelumnya, Piat pun dibuat kesal dengan ocehan Sadie dan Cole yang membuat Piat kembali menyarankan keduanya untuk mencari WC kosong. Hingga kemudian, saat Piat meminta Sadie dan Cole masuk ke dalam sebuah mobil, ia pun tewas di tangan pembunuh bayaran ketiga yang dijuluki God. God lalu menempelkan chip pada Cole dan Sadie yang mampu menghasilkan tegangan 50.000 volt. Setelah itu God membawa keduanya pindah ke mobil yang telah ia siapkan. Namun saat akan menyeberang, sebuah mobil pun melesat menabrak God hingga tewas. Yang ternyata pelakunya adalah si Maman yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Pada momen itu, Sadie sempat mengamankan cincin pengendali chip di tangan Piat dan juga mengancam Maman untuk memberitahukan lokasi keberadaan Aztec. Demi bisa memuluskan misinya, Sadie berencana menempatkan Cole di suatu tempat yang aman, di mana ucapan itu membuat Cole sedikit tersinggung karena Sadie selalu mementingkan misi, senjata, kode sandi ketimbang perasaan seseorang. Mendengar tentang kode sandi, Sadie pun langsung menghentikan mobil sambil meminta Cole menjelaskan tentang kode sandi yang dimaksud. Dengan polos, Cole menjelaskan jika sewaktu disekap, ia dipaksa memberitahukan kode sandi, sebuah senjata biokimia yang diyakini telah diambil Taxman dari Elena. Padahal faktanya Sadie atau Taxman tak memiliki kode sandi itu. Karena sebelum Elena dihabisi oleh Sadie, Elena telah lebih dulu menghancurkan kode sandi yang tersusun dari genetika organisme yang sangat kompleks. Setelah mendengar semua penjelasan Cole, Sadie pun langsung memukul Cole hingga pingsan. Thank you for your honesty. Nyatanya Sadie sengaja menjadikan Cole sebagai umpan untuk bisa merebut Aztec dari tangan Levecki. Sesuai dengan kesepakatan, Sadie pun meminta uang imbalan yang telah Levecki janjikan. Namun karena tak memiliki uang tunai, Levecki meminta Sadie naik ke pesawat yang telah ia siapkan, sambil berjanji akan mentransfer uangnya ketika Sadie tiba di kota tujuan. Nyatanya, itu hanyalah siasat liciknya Levecki, di mana Levecki telah menyiapkan Ujang untuk menghabisi Sadie dan Cole setelah berhasil mendapatkan kode sandi Aztec. Ketika Sadie dan Cole sedang sibuk berdebat di dalam pesawat, tak disangka Ujang berhasil mendapati handphone Cole yang berisi foto kebersamaannya dengan Sadie, di mana hal itu membuat rencana Sadie dan Cole pun akhirnya terungkap. Dengan wajah kesal, Ujang kemudian mendesak Sadie untuk menyerahkan kode sandi Aztec-nya. Namun untung saja Sadie tak kehabisan akal. Sadie lalu memberikan Ujang sebuah botol kecil sambil mengatakan jika kode sandi Aztec ada di dalam botol itu.
Padahal botol tersebut berisi chip bertegangan tinggi yang sebelumnya diambil Sadie dari tangan God. Hingga kemudian, aksi baku hantam pun terjadi. Di tengah pertarungan, Sadie terluka cukup parah akibat tusukan salah satu anak buahnya Ujang. Sebagai agen mata-mata yang menjunjung tinggi sebuah misi, Sadie pun meminta Cole membawa Aztec dan meninggalkannya di pesawat. Namun Cole yang merupakan seorang petani tentu saja tak mungkin melakukan itu. Tanpa pikir panjang, Cole lalu berinisiatif mengambil parasut dan berhasil membawa Sadie sekaligus Aztec terjun bersamanya. Cole dan Sadie berhasil mendarat dengan selamat di Socotra Island. Saat terbangun dari pingsan, Sadie tak menyangka jika Cole sudah mengobati lukanya sekaligus berhasil mengamankan Aztec. Melihat ketulusan di mata Cole, Sadie pun begitu tersentuh dan mengucapkan terima kasih. Di sisi lain kita melihat Leveki yang sedang berpesta dengan calon pembeli Aztec bernama Utami. Hingga tak lama kemudian, Leveki dibuat shock ketika mendapat telepon dari Ujang yang memberitahukan tentang Aztec yang berhasil direbut oleh Taxman. Mendengar berita itu, Leveki dengan emosi menegaskan jika dalam 48 jam mereka tak bisa mendapatkan kembali Aztec, maka Utami pastinya akan menghabisi mereka semua. I could find the taxman. Kembali pada Sadie dan Cole. Setelah mengirimkan sinyal pelacak pada CIA, Sadie kemudian mengajak Cole berbincang tentang masa lalu mereka masing-masing, yang kemudian keduanya pun mulai terbawa suasana cinta, di mana hal itulah yang membuat mereka kembali memutuskan untuk kembali beradu jigong. Our struggles make us stronger, right? Tak disangka keesokan pagi, Sadie dan Cole dikejutkan dengan kedatangan Ujang dan pasukannya. Di waktu yang sama, tim penyelamat CIA pun datang untuk menyelamatkan Sadie. Pada momen itu, Sadie dihadapkan dengan dua pilihan sulit antara mengamankan Aztec atau menyelamatkan nyawa Cole. Namun tak disangka, Sadie yang sebelumnya selalu mengutamakan misi, kini lebih memilih kehilangan Aztec ketimbang kehilangan Cole. Akibat kelalaian itu, Sadie dan Cole kemudian dibawa ke markas CIA untuk diinterogasi oleh agen yang bernama Jackson. Akibat Sadie yang lebih memilih Cole ketimbang Aztec, Jackson pun menuduhnya sebagai pengkhianat yang telah bersekongkol dengan Leveki. Namun hal itu langsung dibantah Cole, karena bagi Cole Sadie bukanlah tipe wanita yang berkhianat hanya demi setumpuk uang. Karena lalai dalam misi, bos CIA menghukum dengan membebas tugaskan Sadie selama penyelidikan berlangsung. Sedangkan di sisi lain, Jackson mencoba mempengaruhi Cole dengan membuat asumsi jika Sadie adalah wanita yang sangat pandai memanipulasi. Hal itu bertujuan agar Cole mau mengakui jika Sadie telah membelot pada Leveki. Akan tetapi pendirian Cole tetap teguh. Hingga saat Jackson menunjukkan beberapa foto yang pernah menjadi korbannya Sadie, Cole seketika teralihkan pada sebuah tanaman hias di dekat mayatnya Elena. Setelah diperhatikan dengan detail, Cole meyakini jika tanaman hias itu merupakan jawaban dari apa yang Leveki dan CIA cari selama ini. Cole menjelaskan jika tanaman hias itu adalah biji bayam yang sering dipakai suku Aztec dalam sebuah ritual. Hal itu pun dibenarkan oleh Sadie, di mana tanaman itu dicuri Elena dari seorang dokter yang terobsesi akan suku Aztec. Dengan begitu, Cole semakin yakin jika kode sandi Aztec adalah susunan genetik dari biji bayam tersebut. Untuk bisa merebut Aztec dari tangan Leveki, CIA meminta bantuan Cole untuk terus berperan sebagai Taxman, lalu memancing Leveki dengan memberikan 1 dari 4 kode sandi Aztec. Awalnya Cole sempat menolak, namun ketika Jackson memberitahukan jika siapapun yang menjadi musuh Leveki, maka dipastikan keluarganya pun akan ikut terancam. Sehingga mau tak mau, Cole harus mengikuti rencana yang telah CIA siapkan, di mana nantinya Cole seolah-olah hendak menjual kode sandi Aztec demi sejumlah uang. It's too dangerous. They're using you. Protecting the people you love is never a mistake. Singkat waktu, Cole dan Leveki pun sepakat melakukan transaksi di suatu restoran mewah. Sesuai dengan rencana, Cole dipasangi chip yang terkoneksi pada Jackson dan 2 agen CIA yang standby di dalam van. Sedangkan di sisi lain, Sadie yang dibebas tugaskan nampak begitu cemas menanti kabar dari Cole. Mendeteksi kedatangan Leveki dan Utami, Jackson dan 2 agennya pun langsung bersiap melakukan penyergapan. Namun naas saat itu juga mereka lebih dulu dihabisi oleh Ujang dan anak buahnya. Get out of there. Go now
Meski Cole tahu jika kini ia sendirian, namun ia tetap nekat melanjutkan negosiasinya bersama Levesque karena Cole yakin Sadie pasti akan datang membantunya. Sambil menunggu datangnya keajaiban, Cole mencoba mengulur waktu dengan berbagai improvisasi, bahkan menaikkan tawaran yang telah disepakati. Hal itu membuat emosi Levesque dan Utami pun langsung memuncak. Hingga saat Levesque mengancam akan menghabisi Cole, seketika pandangan mereka semua teralihkan dengan kemunculan Sadie yang seksoi, bahenol, dan aduhai. Tak disangka Sadie malah menjalin negosiasi langsung dengan Tuan Utami, yang mana jika Sadie berhasil membuka koper Aztec, maka Tuan Utami harus memberinya imbalan sebesar 10 juta dolar AS. Dan setelah kesepakatan tercapai, Sadie memasukkan sebuah flash berisi kode sandi yang akhirnya mampu membuka koper Aztec. Sesuai dengan kesepakatan, Tuan Utami pun langsung mentransfer uang imbalannya Sadie. Dan saat itulah kita dibuat terpukau dengan kecerdikan Sadie, di mana uang tersebut dijadikan hadiah sayembara bagi siapapun yang berhasil menghabisi Levesque. Dalam waktu singkat, banyak pembunuh bayaran pun mulai berdatangan untuk menghabisi Levesque. Hingga di momen ketika mereka saling menodongkan senjata, Sadie dan Cole di situ berinisiatif mengambil Aztec yang membuat keadaan pun semakin menegangkan. Di tengah aksi baku tembak, Sadie tiba-tiba didatangi oleh Agent Ryan Reynolds sebagai Jonas yang membahas tentang berbagai misinya bersama Sadie di masa lalu. Hal itu bisa jadi merupakan sebuah clue bahwa film Ghosted ini akan ada lanjutannya. Sedangkan di sisi lain nampak Cole dan Ujang yang sedang berduel dengan sengit. Meski di awal Cole sangat kewalahan menghadapi Ujang, namun sebagai pemeran utama tentunya Cole takkan mungkin mati dengan semudah itu. Alhasil lewat kecerdikan dan bantuan dari sutradara, Ujang pun tewas terhimpit mesin rotasi gedung. Setelah menghabisi Utami, Levesque kemudian menyerang dan berhasil merebut Aztec dari tangan Sadie. Namun untung saja, Cole datang di waktu yang tepat. Hingga setelah melewati berbagai aksi yang sangat membagongkan, Cole akhirnya berhasil merebut kembali Aztec tepat sebelum Levesque terjatuh dari atap gedung. Setelah misi selesai, kita diperlihatkan Sadie yang sedang makan bersama Cole dan keluarganya. Siang itu, mereka berbincang hangat dengan penuh canda dan tawa. Namun tiba-tiba, film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa cinta bukanlah seperti ritual jalangkung yang datang tak diundang dan pulang tak diantar. Karena apabila cinta sudah saling menunjukkan pesonanya, seberapa jauh jarak dan sulitnya rintangan yang menghadang, pastinya cinta akan menemukan jalan untuk kembali pulang. Ya, sekian rekap alur film Ghosted ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Satu lagi, jika kalian ingin request film lainnya, langsung saja tulis di kolom komen.